Sekolah Dasar Negeri Nomor 87 Perumdam Kota Bengkulu melanggar dan menabrak Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016. Dunia pendidikan sepertinya tidak bisa lepas dari kegiatan pungli, seraya sudah menjadi tradisi dan lumrah. Berbagai cara dan siasat yang dilakukan oleh oknum guru di sekolah dalam mencari keuntungan pribadi dan kelompok. Yang terpenting bagi mereka adalah dapat meraup keuntungan pribadi ataupun kelompok. Berbagai cara dan siasat dihalalkan. Memandang anak-anak peserta didik di sekolah sebagai pundi-pundi rupiah dan hidangan lezat di atas meja. Kegiatan pungli praktik jual beli buku lembar kerja siswa LKS di sekolah terkesan telah terjadi pembiaran oleh Dinas Pendidikan. Pasalnya mayoritas pihak sekolahan menjual buku bahan ajar lembar kerja siswa LKS kepada setiap peserta didik. Sungguh sebuah tindakan yang tidak terpuji, melanggar dan menabrak undang-undang yang berlaku di negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Sesuai dengan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang komite sekolah yang berbunyi, komite sekolah, baik perorangan atau kolektif dilarang menjual buku pelajaran dan bahan ajar. Pasal 181 Peraturan Pemerintah, PP, Nomor 17 Tahun 2010, tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan disebutkan bahwa pendidik dan tenaga kependidikan dilarang menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar LKS, pakaian seragam pada satuan pendidikan. Dalam larangan praktik jual beli buku tersebut, sudah jelas dilarang tegas dalam ketentuan pasal dan peraturan pemerintah tersebut. Tapi sayangnya sampai pada saat ini, masih banyak pihak sekolah yang tidak mengindahkan, bahkan dengan sengaja melanggar dan mensiasati pasal-pasal dan peraturan pemerintah yang sudah diterapkan tersebut. Demi meraup keuntungan pribadi dari penjualan buku ke peserta didiknya, sehingga rela mengabaikan peraturan Menteri Pendidikan Nasional, Permendiknas Nomor 2 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017. Buku LKS tidak diperjualbelikan di sekolah, siswa berhak membeli LKS, namun tidak di sekolah. Orang tua siswa beli LKS di toko buku. Pasal 63 ayat 1, WOW Sistem Perbukuan Penerbit dilarang menjual buku tak pendamping secara langsung ke satuan dan atau program pendidikan anak usia dini. Di pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Pasal 64 ayat 1e, sistem perbukuan penjualan buku tak pendamping atau buku non-tek dilakukan melalui toko buku dan bukan di sekolah. Sebagaimana praktik jual beli buku lembar kerja siswa LKS yang sering dilakukan oleh tenaga pengajar atau guru di Sekolah Dasar Negeri Nomor 87 Perumdam Kota Bengkulu melakukan praktik penjualan buku kepada peserta didiknya dengan kisaran harga dari Rp160.000 sampai dengan harga Rp220.000 kepada setiap murid peserta didiknya. Buku Beli sama guru. LKS. Berapa harganya, Bu? Kemarin 160. Tidak boleh beli di luar. Tidak. Harus beli sekolah kan? Iya. Siapa nama kepala sekolahnya SD 87 ini, Bu? Nggak tahu aku, Om. Orangnya tidak tahu aku. Pindah. Buku. Buku apa? Pindah. Buku LKS dengan baju yang beli. Pas masuk SD belum ada. Awal masuk juga seperti itu. Yo. Buku baju itu lah. Buku LKS-nya beli di mana, Bu? Sekolah nih loh. Jadi buku LKS beli di sekolah. Sama ibu siapa belinya, Bu? Balik kelas. Berapa harganya, Bu? 220. 220. Tergantung. Tidak beli LKS ya. Aku kemarin 200 bilang. Kelas berapa anak ibu? Terus dulu. Anak ibu kelas 2, anak ibu tuh kelas 6. Harga bukunya sama aja, Bu? Ada beda. Pokoknya 200 ulang nih malah. Paling lebih dikit, kurang dikit. Kepala Sekolah Dasar Negeri Nomor 87 berinisial YL mengakui bahwa adanya praktik jual beli buku lembar kerja siswa di SD Negeri 87 saat awak media Ormas melakukan konfirmasi. Salah satu orang tua murid menyampaikan kepada awak media bukan hanya harga buku yang membuat kami terbebani dan semua itu belum termasuk biaya sekolah lainnya. Sedangkan untuk makan saja kami sudah susah. Janji Bapak Presiden Jokowi mengatakan bahwa sekolah negeri gratis.
Tetapi faktanya masih ada biaya beli buku dan biaya lainnya, ungkapnya dengan nada kesal. Dalam perihal tersebut, Bapak Elman Jayadi selaku Ketua Umum LSM JPRI angkat bicara. Kalau melihat aturan dari gubernur, artinya ada surat edaran gubernur sesuai dengan surat edaran gubernur nomor 420 garing 2176 tahun 2001 menyatakan bahwa pihak sekolah tidak dibenarkan sama sekali mengadakan pungutan, karena di sana sudah tertuang dengan menggunakan dana BOS, bantuan sekolah. Artinya pihak sekolah tidak dibenarkan memungut kepada siswa dalam bentuk apapun. Nah, ini juga kemudian dari peraturan menteri, pihak sekolah dilarang mengadakan pungutan. Peraturan Menteri Dikbud, tapi itu ada aturan yang mengikat bahwa dilarang pihak sekolah mengadakan pungutan dalam bentuk apapun. Ya, untuk meningkatkan mutu pendidikan, proses pendidikan, proses belajar mengajar, ya. Artinya pihak sekolah, ya itu kan sudah cukup dana BOS dibantu oleh pemerintah melalui dana BOS disalurkan. Nah, dana BOS inilah untuk penunjang kegiatan sekolah-sekolah. Ya, kita harapkan kepada pihak Diknas harus sesuai sportif dengan aturan. Artinya bagi yang melanggar ini, ya kita harapkan kepada pihak Diknas yang dapat melakukan tindakan, tindakan sanksi disiplin, ya, kepada kepala sekolah, ya, atau dengan gurunya yang melanggar dari apa